Jadi tujuan dari, saya ulang lagi, tujuan dari pertemuan hari ini adalah koordinasi terkait dengan dua agenda ya. Yang pertama adalah kesepakatan di antara kita ya, nanti unsur dengan perguruan tinggi mitra, dan tentu nanti perguruan tinggi mitra ya itu dengan unsur ya. Dan tentu nanti kita juga saling sharing ini ya, karena bisa jadi peraturan kebijakan di masing-masing perguruan tinggi itu beda-beda ya, beda-beda. Kemarin saya pengalaman ketika diskusi dengan topik yang sama dengan UNTAD ya. Jadi kegiatan ini sebetulnya diinspirasi oleh Bu Anawati dari UNTAD. Ya, waktu itu saya di WA oleh Bu Anawati bahwa dosen biologi unsur yang ngajar di UNTAD itu sudah diinput di sistem informasi akademik di UNTAD. Nah, saya merasa ketinggalan ini ya, kurang gercep ya dibanding Bu Anawati. Maka kemudian kami segera bergerak cepat ya, kemudian dosen-dosen UNTAD yang ngajar di UNTAD ya, Universitas Tadulako, kemarin mungkin 3 hari kemudian, kalau enggak 2 hari kemudian, saya usulkan ke Warek 2, yaitu untuk diinput ke kalau di Unsur itu ada sistem kepegawaian Sihura namanya, ya. Dan kemarin sudah saya usulkan ya melalui Pak Dekan. Nah, kemudian dari situ ini proses sedang berjalan, ya, proses sedang berjalan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa setting dosen-dosen dari UNTAD, biologi UNTAD yang sudah berkegiatan ya, berkegiatan semester genap maupun semester gasal ini ya, itu bisa dimasukkan sebagai pengajar di mata kuliah yang Bapak Ibu dari UNTAD itu bertukar mengajar ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa lancar. Nah, sebelum ya kita diskusi ya terkait dua agenda tadi, ini saya mohon dari akademik pusat, ini kebetulan ini diwakili oleh Mas Pungkas ya. Beliau adalah yang mengelola PIC lah, PIC terkait dengan PDDikti dan juga sistem informasi akademik di Unsur. Ya. Jadi nanti tentu kami akan berkoordinasi dengan Pak Pungkas ya, Pak Pungkas, bagaimana kita menginput data mengajar dosen mitra ya di sistem informasinya akademik Unsur. Ya. Kita sebut SIA ya, SIA Unsur. Kemudian nanti ada tim feeder PDDikti Unsur ya yang akan melaporkan. Jadi saya mohon Pak Pungkas untuk bisa menyampaikan dulu ini sepintas, karena Pak Pungkas juga ini berkegiatan lain juga pada saat bersamaan. Ya. Saya persilakan Mas Pungkas. Halo, Mas Pungkas. Halo, Mas Pungkas. Oke, Pak. Oke, monggo sebentar Mas, nanti meninggalkan ini nggak apa-apa. Oke, monggo Mas. Beri gambaran umum aja Mas. Umum. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Hendro. Kami dari akademi, mewakili teman-teman di akademi, hanya ingin menyampaikan terkait data nanti dosen luar untuk bisa masuk ke Unsur secara SOP-nya yang sudah berjalan saat ini. Tentunya seperti yang tadi Pak Hendro sampaikan bahwa
nanti dosen luar akan terdata dulu di sistem kepegawaian Unsur. Setelah itu mungkin nanti kami untuk mempercepat proses, nanti kita dapat listnya Pak Hendro, Ya, siapa siap. aja, dan tentunya dosen yang tercatat di Sihura itu lebih pasnya atau lebih baiknya itu lengkap ada NIDN-nya atau NIDK, karena terkait nanti akan bisa kita sinkronisasi dengan PD Dikti. Nah, nanti kalau dosen-dosennya sudah masuk di Sihura dan kami dapat list, nanti kita coba untuk coba masukkan ke sistem SIA-nya kita. Nanti setelah itu kita coba sinkronisasi dengan PD Dikti. Setelah itu nanti unit fakultas di Unsur nanti bisa ngelis sebagai mengajarnya, grup mengajar, nanti kita juga bisa kirim untuk data mengajarnya. Nah, terkait dosen-dosen tersebut, apakah nantinya juga akan dapat mengakses laman SIA kita atau bagaimana, Pak? Jadi kemarin saya sih mengusulkan Mas Eko bahwa dosen mitra nanti bisa masuk di SIA, ya. Yang penting itu sebenarnya masuk ke LDIRU, ke e-learning-nya Unsur kan, supaya beliaunya bisa upload materi, bisa cek presensinya mahasiswa kan. Itu harapannya Mas Pungkas. Jadi kemarin saya dapat informasi dari Mas Eko Sumanto bahwa nanti akan dapat akses melalui SSO gitu, betul nggak? Betul Lores, Pak. Nanti yang udah kedata nanti otomatis bisa dapat login SSO-nya. Termasuk nanti bisa akses untuk laman SIA baru kita. Nanti saya akan proses itu. Terkait tadi saya melihat ini bahwa ada data ngajar di genap atau bagaimana nih Pak? Atau hanya Gasal? Ini ya, jadi gini, kemarin saya juga sempat konsultasi ke Mas Eko. Ini kan kegiatan sebetulnya sudah terjadi juga di semester genap 2021-2022, Mas. Cuma belum teradministrasi. Nah, kemarin karena ini kan kemarin saya sebenarnya sudah lama itu di grup MBKM Biologi Indonesia mewacanakan itu. Ini gimana nih apa yang sudah kita lakukan, tindak lanjut ke sistem itu seperti apa ya, karena di panduan IKU itu jelas di situ menyebutkan bahwa itu kegiatan dosen di kampus lain itu harus tercatat di sistem informasi akademiknya perguruan tinggi masing-masing lah yang bermitra tadi kan gitu. Nah, maka kemudian itu tidak direspon ya secara apa. Nah, kemudian saya terpicu dengan Bu Anawati dari UNTAD. Bu Anawati sudah menunjukkan ke saya ini dosen biologi Unsur sudah masuk ke sistem informasinya di Universitas Tadulako UNTAD. Gitu kan. Nah, kemudian saya kan merasa berarti kurang gercep ini kan, kurang cepat gitu kan. Nah, ini sudah saya kirimkan yang Tadulako diusulkan ke Pak Warek 2, kemudian tembusan ke Pak Erwin Kepegawaian. Nah, ini proses sedang berjalan, Mas. Jadi mungkin ini dalam waktu dekat ini nanti kalau Bapak Ibu ini datanya sudah terverifikasi semua, sudah fix ya, kegiatan semester genap dan semester gasal. Itu sudah ada. Nah, nanti saya akan kirim juga ke akademik ke Warek 2 tadi ya, untuk bisa diteruskan ke Pak Erwin Kepegawaian untuk diinput ke sistem kepegawaiannya Unsur tadi, Sihura. Nah, jadi sementara itu. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya, Mas. Ini kan yang semester genap 2021-2022 itu kan sudah dilaporkan kan, Mas? Oktober kan? Oktober kan. Nah, ini soalnya ini kan masalahnya harus dilaporkan kepada Dikti baru bisa masuk ke sistemnya dosen kan? Betul. Nah, ini kemarin Mas Eko belum memberikan jawaban yang pasti ini bagaimana yang sudah ini. Tapi kemarin Mas Eko hanya
itu mungkin bisa diajukan yang sudah berlalu lah. Ini kan sudah berlalu, sudah digunakan, dosen sudah pada PKD-an semua kan, yang semester genap 2021, 2022. Nah, saya sih harapannya ya walaupun itu tidak bisa diklaim sebagai kinerja di PKD, tapi itu tercatat dulu aja gitu loh. Ya, bahwa di semester genap itu dosen kita dan dosen mitra itu memang sudah berkegiatan di kampus lain. Kan gitu nggih. Nah, nanti katanya sih boleh mengajukan perubahan apa-apa lah Mas Eko, kurang lebihnya kayak gitu. Yang untuk semester genap nih, ini kan udah lewat. Nah, untuk semester gasal ini kan akan berakhir pada sekitar bulan Februari kan ya. Nah, itu kira-kira akan dilaporkan kepada Dikti bulan apa biasanya? Nggih, Pak. Karena kita baru selesai untuk yang genap, kemungkinan diperkirakan kayaknya kalau enggak pengajuannya mungkin bisa kita usulkan di Desember kali, Pak. Nanti masih boleh, misalnya yang genap diubah lah istilahnya. Di Desember. Pada dasarnya di PDDikti mengakomodir untuk perbaikan data. Perbaikan data untuk pelaporannya boleh, tapi memang prosedurnya kan kita harus bikin surat ke atas nama rektor, nanti diajukan ke PDDikti, nanti setelah nunggu di approve baru kita bisa eksekusi, dan jangka waktunya memang cenderung singkat, Pak, paling hanya 1 bulan. Untuk perbaikan ya. Untuk perbaikan. Makanya karena kita udah ngeden untuk pelaporan yang genap karena mungkin paling nanti kita ngajuin suratnya nanti di Desember ya, Pak. Udah bisa buru-buru dulu karena ini kemarin ada usulan perbaikan juga dari beberapa unit sama memperbaiki biodata mahasiswa. Jadi mungkin nanti pengajuan suratnya kita laksanakan di Desember, mungkin pengerjaannya mungkin di Januari, di awal tahun. Siap. Jadi mungkin nanti saya berharap ini kepada Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain, nanti mohon kerjasamanya, ya. Nanti kita rapikan datanya dulu, konfirmasi, verifikasi, ya, karena data yang masuk sampai tadi pagi jam 8 itu baru 57 ya, 57 dosen biologi unsur yang berkegiatan di kampus lain, dan yang dari perguruan tinggi lain saya yakin belum penuh, itu baru berapa tadi, 33 kalau nggak salah apa ya. Itu mungkin dosen-dosen mitra tadi belum memberikan datanya, tetapi nanti ini juga akan saya cross check dengan para PIC ya, karena masing-masing mitra perguruan tinggi yang dengan unsur itu masing-masing ada PIC-nya, dan nanti akan kita cross check, dan nanti saya akan kirim ke perguruan tinggi mitra untuk dicek lagi lah sebelum saya daftarkan ke atau kita usulkan ke Pak Warek 2 ya, untuk bisa diinput ke sistem kepegawaiannya unsur gitu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu ini, November ini ya, nanti kita bisa terus komunikasi, koordinasi, kerjasama untuk bisa merapikan datanya. Ya, merapikan datanya sehingga nanti Bapak Ibu yang sudah berkegiatan itu tercatat di sistem tadi PDDikti lah, kemudian masuk ke sistem. Terima kasih Mas Lukas. Pak Hendro, surat tugas untuk penugasan masing-masing dosennya, kalau bisa kita juga dikasih, karena kita juga kirim ke PDDikti, Pak. Iya. Nah, itu kan penugasan, itu kan kemarin saya dikasih arahan oleh Pak Erwin bahwa penugasan dosen mitra ya, itu akan ditandatangani oleh dekan Fakultas Biologi, begitu ya? Betul. Oke, ya. Itu yang sebagai dasar, sebagai lampiran lah, lampiran permohonan ke Pak Warek 2 itu lampirannya itu. Jadi semua dosen mitra itu kita daftar, kemudian dikasih surat tugas dari dekan Fakultas Biologi, itu dilampirkan untuk tadi ke Pak Warek 2. Nanti saya mungkin saya beri tembusan aja mungkin enggak apa-apa.
matur nuwun. Baik, matur nuwun Mas Bungkat, selamat beraktivitas. Sekali lagi. Tadi yang semester gasal kira-kira mungkin nanti sekitar apa itu? Kalau semester gasal ini sih masih berjalan pelaporannya, ada masalah. Nggak masalah ya. Nanti misalnya gini, ini nunggu apa ya? Nunggu kegiatan semester gasal selesai misalnya Februari. Masih bisa kalau Februari. Masih bisa nggih? Atau masih. Mungkin setelah lewat Februari, Maret gitu masih bisa? Masih bisa, Pak. Insya Allah masih bisa. Oke. Aman. Baik. Matur nuwun Mas Bungkas. Matur nuwun Pak Hendro. Aturaken salam untuk Bu Maya sama Pak Eko. Nggih, sami-sami nggih. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, ini prolog ya Bapak Ibu. Ini saya sebetulnya sedang cerita bagaimana mekanisme pengadministrasian akademik di Unsud ya. Dan ini saya mohon nanti Bapak Ibu juga cerita tentang di perguruan tinggi Bapak Ibu semua ya, supaya kita dapat gambaran apakah masih memungkinkan kita saling input ya, karena ini butuh kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing dan kebijakan di perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalau memang kebijakan di perguruan tinggi masing-masing mungkin belum ada atau mungkin belum bisa, ya saya mohon diberi informasi juga ya, supaya kegiatan kita yang sudah kita lakukan dan menurut saya ini sangat baik ya, sangat baik. Jadi kita bisa memperkaya mahasiswa kita masing-masing dengan mendatangkan dosen-dosen dari perguruan tinggi lain dan mudah-mudahan di situ menginformasikan kekhasan dari perguruan tinggi masing-masing ya, sehingga itu bisa mahasiswa kami yang di Purwokerto itu bisa tahu keragaman di Papua, keragaman di Mataram, keragaman di Sulawesi, segala macam. Saya kira ini kalau kita nanti persiapkan dengan baik, saya kira ini sangat-sangat memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan ya mahasiswa kita semua ya, untuk bisa lebih wawasannya itu menjadi lebih luas lah, kurang lebihnya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya persilahkan ini ya. Mungkin saya akan mempersilahkan terlebih dahulu ke Bu Anawati. Bu Anawati, siap Bu Anawati? Ini Bu Anawati yang sudah cerita ke saya ya, terkait di sistemnya di UNTAD. Saya persilahkan Bu Anawati. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Wah, jadi malu ini saya Pak Hendro. Ya enggak. jadi sebenarnya kemarin kenapa tiba-tiba menghubungi Pak Hendro itu karena ada kekhawatiran gitu Pak, maksudnya ya. Aduh, ini gimana ya aktivitas kita yang sudah kita kerjakan selama di IKU 3 ini, apakah nanti akan direkord atau tidak di PD Dikti gitu. Jadi udah konsul-konsul juga ke sana kemarin. Tapi sesuai dengan kesepakatan kita di awal kan Pak Hendro, yang penting jalan dulu ya Pak ya. Yang penting jalan dulu ya. Dan kebetulan karena dekan kami juga sangat mendukung kegiatan ini. Jadi pada saat kami konsultasikan di awal semester, Pak, ini bagaimana dengan teman-teman yang mengajar di UNTAD? Beliau langsung meminta daftar namanya, daftar list nama-nama teman-teman dari Unsud yang mengajar di UNTAD. Karena sudah sepakat Pak ya kita, jadi itu di-input melalui sistem akademiknya di kita, di Fakultas MIPA, namanya Sila MIPA. Dan biasanya kalau di UNTAD itu mungkin sama saja sih di semua universitas. Yang semester sekarang itu disorong ke feedernya PD Dikti itu semester depan. Jadi saya pikir sama semua di semua universitas, dan itu juga yang kami lakukan. Jadi sehingga semester ini buru-buru Pak gitu, supaya terekod semua semester ini, supaya semester depan bisa disorong ke PD Dikti. Iya, dilaporkan. Bahasa Sulawesi ini Pak, disorong. Mungkin saya share aja sedikit mungkin ya Pak Hendro ya. Silakan. Ya. Jadi ini adalah
adalah apa namanya sistem di Silamipa kami. Aduh. Oh sebentar Pak, maaf. Ya, ini juga kemarin dosen unsur sudah bisa masuk ke sistem informasinya di Untat kan ya Bu? Oh iya Pak, Ya, iya. kemarin karena sudah Kemarin sudah dikasih dicoba, password. Ya. sudah dicoba. Sudah Jadi coba kemarin. sebenarnya Ya. apa namanya? Ini contoh dari sistemnya kami, Silamipanya kami. Kemudian nanti kalau kemarin yang Pak Hendro tunjukkan ke kami itu kalau di Unsut presensinya melalui LMS ya Pak ya? Ya, melalui Ya, LGU. Ya. ya kalau di kami di presensinya itu ada tempat sendiri. Jadi ada menu DPNA dan absen. Ya. Nanti di situ dilakukan presensi. Seperti misalnya ini untuk mata kuliah biosistematika vertebrata. Kebetulan ini kami bermitra dengan Ibu Dian Bagawati, dan Ibu Dian sudah pernah masuk sekali dan sudah melakukan presensi juga. Jadi diisi di sini. Dan kemudian kalau mau mengupload materi pembelajaran dan lain-lain itu juga bisa langsung dilakukan di LMS-nya gitu. Jadi di e-learning-nya di sini, di-upload di sini. Mungkin sama sih ya, dengan teman-teman yang lain. Dan karena kebetulan saya adalah ketua jurusan, jadi saya juga bisa mengecek sudah berapa banyak kehadiran dari teman-teman yang masuk di perkuliahan tersebut. Jadi misalnya kalau untuk semester ini misalnya untuk biosistematika kriptogame, ini ada dari Unsut ada Pak Puji, kemudian ini tapi beliau mungkin belum mengisi presensinya di sini, presensi mahasiswanya. Kemudian untuk ada Pak Husen juga, Pak Husen Sastra Negara dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu aja sih Pak ya yang bisa di-share. Terima kasih banyak Pak Hendro. Ya, terima kasih Bu Anawati. Ya, jadi ini gambaran. Nanti saya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Bungkas dari Akademik Unsut, ya, Pusat Unsut ya, bahwa nanti Bapak Ibu dari dari perguruan tinggi mitra nanti akan diberi tadi akses menggunakan SSO. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberi email Unsut ya, dan nanti Bapak Ibu bisa akses ya, tapi presensinya nanti presensi dan unggah materi dan penugasan itu nanti bisa masuk ke sistem informasi yang e-learning tadi, yang LMS, LDIRU di tempat kami namanya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masuk di situ, berinteraksi dengan para mahasiswa untuk penugasan, mungkin memberikan materi, presensi segala macam di LDIRU. Terima kasih Bu Anawati. Mungkin sebelum saya ini mungkin Bu Dian ada yang mau disampaikan dulu. Bu Dian ini Ibu Koordinator Program Studi S1 Biologi. Monggo Bu Dian. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa via Zoom. Yang pertama jelas terima kasih sekali atas kesediaannya. Kemudian mohon berkenan untuk saling menginformasikan karena yang sudah berjalan sepertinya yang melakukan koordinasi antar dosen. Sehingga kemungkinan PIC masing-masing itu mungkin ada yang terlewat. Jadi mohon berkenan para Bapak Ibu ini juga menginformasikan
Seperti mungkin contohnya yang dengan Bu Pascalina, itu ternyata ada beberapa teman yang dari Unipa kemungkinan sudah saling bekerja. Nah, ini nanti kami mohon berkenan untuk berkomunikasi sehingga kami bisa membantu terutama untuk pengurusan administrasinya. Jangan sampai kinerja Bapak Ibu yang sudah dilakukan ini tidak terekam, sangat disayangkan. Itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Endro. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin berikutnya saya persilakan Bu Maria ini ya, Wakil Dekan Bidang Akademik dari Universitas Papua. Bu Maria, monitor. Ya, silakan Bu. Selamat siang, selamat pagi Pak. Ya, Pak Endro. ya, silakan. Ya, kemarin saya mendapat info dari Ibu Pascal terkait dengan pertemuan ini. Saya sudah diskusi kemarin dengan Pak Dekan FMIPA. Kami akan mengusulkan kalau kami di Unipa itu namanya SIM Unipa. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Lukas ya yang tadi menyampaikan, yang jadi pertanyaan pada saat diskusi kemarin itu bagaimana dengan yang sudah berjalan di semester kemarin, genap 2021-2022. Karena sepertinya lebih banyak yang resiprok di semester genap kemarin itu. Nah, untuk penginputan datanya, kami akan berdiskusi dengan BPAK Unipa, tetapi dari beberapa waktu lalu terkait dengan mahasiswa PMM, memang ada beberapa kendala. Tetapi terkait dengan dosen, nanti mungkin kami akan meminta seperti yang Pak Lukas tadi sampaikan, surat tugas. Nah, di dalam itu ada NIDN dengan NIP. Cuma yang masalah di kami selama ini ketika sudah lewat 1 bulan terhitung dari awal perkuliahan, itu data sudah sinkron dengan PDDikti. Jadi ketika ketika kemudian diusulkan kembali dengan lewat surat yang seperti disampaikan Pak Lukas tadi, itu butuh proses dan sudah tidak, memang akan tercatat di PDDikti, tetapi dosen sudah tidak bisa mengklaim di sister. Ya, betul. Tidak sinkron lagi dengan sister. Kemudian untuk tadi yang dari Tadulako sebenarnya sangat lengkap ya. Kami mohon maaf di Unipa ada e-learning, tetapi kadang terkendala dengan hal-hal teknis. Jadi kemudian pada saat full online pada saat pandemi itu memang kami gunakan. Tetapi pada saat mulai offline ini, kemudian beberapa dosen sudah tidak menggunakan, bahkan sebagian besar sudah tidak menggunakan e-learning lagi. Lebih banyak menggunakan pengumpulan tugas itu biasa Google Form. Nah, kemudian untuk absen memang kami belum, mohon maaf kami belum print belangko absen yang dari SIM Unipa itu, kemudian absen manual. Jadi tapi sebenarnya bisa diakses. Nanti kami akan sampaikan lagi ke bagian akademik. Tetapi terkait dengan apakah bisa, kami akan usahakan. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, memang kita di dalam pelaksanaan pertukaran dosen ini memang kita kan akan daring ya, karena tidak mungkin, karena itu kalau sampai luring itu biayanya luar biasa besar, dan itu saya kira tidak mungkin lah didukung oleh keuangan kita lah, masing-masing perguruan tinggi akan sulit lah. Ya, betul, Pak. Dari itu memang sistem tadi e-learningnya memang saling berupaya untuk terus
perbaiki sehingga kita bisa mendokumentasikan, melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan gitu kan, supaya bisa ya tercatat lah, tercatat, dan nanti kalau itu bisa diklaim ya, diklaim di sister ya untuk PKD, saya kira juga akan baik juga. Tadi terkait dengan bahwa di semester sebelumnya ya, semester sebelumnya memang saya kira juga tidak bisa diklaim ya, tidak bisa diklaim karena udah lewat ini, udah pada lulus semua lah PKD-nya gitu kan. Yang semester genap kemarin kan sudah tidak bisa diklaim ya. Tapi tadi harapannya paling tidak muncul, tapi tidak akan diklaim lah. Muncul, saya juga tidak ngerti ini, kita kita akan lihat lah, kita akan lihat nanti kalau seandainya tadi ya Unsud input dari dosen Unipa, dicoba nanti muncul nggak di sistemnya dosen Unipa tadi ya, walaupun itu semester genap misalnya gitu ya. Kita akan coba Bu, kita juga belum punya pengalaman ini terus terang aja, tapi kita akan coba. Iya Pak, terima kasih. Ya, kita akan coba untuk kita inputkan lah. Kita kan ingin mengarsip lah sebetulnya kegiatan-kegiatan kita ya, supaya kita juga ya paling tidak ada catatannya, ada tracknya lah, tracknya bahwa dengan kebijakan kementerian ini kita juga sedang berbuat sesuatu lah, kita saling berkolaborasi kan, sehingga kita bisa meningkatkan wawasan mahasiswa kita masing-masing lah, ya seluruh Indonesia lah, seluruh Indonesia kita bisa saling komunikasi, mudah-mudahan dengan komunikasi di pertukaran mengajar ini ada inspirasi yang lain kan, penelitian bersama, publikasi bersama, itu harapannya sebetulnya. Tapi kita ketemu dulu gitu ya. Kita ketemu dulu, di situ nanti ada diskusi yang kegiatan-kegiatan lain itu ngikuti lah. Ya, saya kira seperti itu harapannya. Ya, harapannya. Baik, mungkin berikutnya ya. Terima kasih Bu Maria ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf menyela. Ya, silakan. Monggo Bapak Ibu non sewu presensinya diisi. Terima kasih. Monggo Pak Indra. Baik, Bapak Ibu mungkin saya mohon maaf ya, ini saya ngacak ya, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain ya. Baik, saya persilahkan mungkin dari Universitas Mataram, siapa yang mewakili Bu Hidayati atau siapa? Silahkan. Bu Galuh, monggo Bu Galuh. Atau Pak Sarkono. Bu Galuh. Ini koperdinya Bu Galuh ya? Sarkono boleh. Silahkan Pak Sar. Oh Bu Ernin. Ada Bu Ernin. Oh Bu, sama. Bu Ernin yang tahu banyak ini ceritanya. Oh iya, silakan Bu. Saya kira masih nganggur tadi. Iya, sama-sama. Mungkin nanti dilanjutkan ya Pak Sarkono, Bu Galuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk kegiatan kerjasama kami dari program studi biologi khususnya di Universitas Mataram dengan Unsud pada beberapa mata kuliah, kalau tidak salah itu di semester 1 tahun yang lalu, itu untuk pengadministrasian, kan ini penting ya untuk ikut 3, untuk pengadministrasian itu baru sampai pada kemarin itu, karena Pak Kaprodi ini sedang ada kegiatan Monep PKKM juga Pak Hendro, jadi salam dari Kaprodinya tidak bisa ikut tadi di Zoom. Pada surat undangan kalau tidak salah itu, tetapi surat undangan dari dekan, surat tugas dan sertifikat dari kami untuk dosen tamu yang dari Fabio Unsud. Nah, kemudian kalau untuk kesianya itu kan memang prosedurnya itu sangat rigid ya untuk sampai kita ke sistem informasi akademiknya supaya bisa tercatat ke sana.
dan juga yang kami barangkali harus nanti lebih persiapkan lagi sama dengan yang dari dari Unipa ya yang tadi. Jadi ke sistem e-learning-nya Universitas Mataram. Kalau kami namanya itu SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Mataram. Nah, itu memang kasusnya ya mirip-mirip. Kalau pada saat COVID itu, pada saat sistem pembelajaran itu diarahkan ke online-nya, nah itu dia terbangun kuliah-kuliah online di sistem SPADA, yang memang itu aksesnya kan nanti ke Dikti, sebenarnya itu yang akan terekam untuk kegiatan-kegiatan kita, begitu kan ya Pak Hendro ya. Nah, nanti kami akan upayakan untuk memperbaiki dulu ke sistem SPADA kami, jadi sebagai salah satu persiapan lah untuk kerjasama selanjutnya seperti itu. Mungkin kalau untuk hal-hal yang lain, barangkali keterlibatan dosen kami yang akan bisa kerjasama, karena ini kan memang penting untuk IPU 3, dan kami juga sedang mengejar itu, terutama untuk IPU 3. Kalau yang untuk yang IPU 4 kan Pak Hendro kan dari instansi ya, yang non-PT. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kami akan bahas lagi secara khusus untuk kerjasama ini, barangkali dosen yang terlibat lebih banyak lagi, kemudian skopnya juga mungkin lebih diperluas lagi ya, dan terutama ya sistem kami itu gitu. Untuk mata kuliah juga masih memungkinkan lah untuk ditambah lagi gitu jika nanti sumber dayanya sangat memungkinkan, karena pada semester yang lalu Universitas Mataram itu belakangan, jadi belakangan, oh ini enggak bisa, oh ini sudah penuh, seperti itu. Mungkin nanti, ya jadi nanti kami upayakan untuk lebih banyak lagi yang terlibat, gitu, seperti itu Pak Hendro. Mungkin dari Bu Galuh atau Pak Sar, silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bu Hidayati. Saya persilakan Bu Galuh atau Mas Sarkono, silakan Mas. Ada yang mau disampaikan, nambahkan? Untuk sementara mungkin cukup Pak Hendro. Oke, ya. Baik. Jadi nanti dilanjut nggih. Iya, baik. Bu Galuh ada? Iya, sama Pak, masih sama. Jadi memang pada kami ini kebetulan jarang digunakan, kecuali pada saat pandemi kemarin. Ini kami juga sekarang gimana ya, salah kami juga, kami agak males gitu harusnya pada ini terus kami gunakan. Jadi mohon maaf juga, mungkin kemarin ada beberapa dosen dari Unsud yang belum bisa juga mengakses SIA kami, jadi sistem informasi akademik kami belum bisa diakses, absensi mahasiswa juga masih manual. Jadi mudah-mudahan insya Allah ke depannya akan kami perbaiki. Ya, terima kasih Bu Galuh. Ya, mudah-mudahan ini dengan kegiatan ini malah bisa mendorong untuk memperbaiki di e-learning-nya masing-masing ya. Saya sih berharap ini bisa terus berlanjut, komunikasi terus kita lakukan ya, supaya kita itu juga terupdate ya, kalau ada dosen masuk itu kita terupdate juga gitu ya, dan meningkatkan, menurut saya sih meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi masing-masing ya. Kan beda lah kalau belajar dosen kita kan itu lagi itu kan, kalau ini ada ini ada tamu, kan semangat mahasiswanya. Bayangan saya simpelnya kayak gitulah. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Galuh, ini dari Unram sudah memberikan informasinya. Baik, saya persilahkan ini dari UNUT ini yang lumayan banyak ini yang join. Saya persilahkan. Saya persilahkan dari Universitas Udayana. Siapa yang mewakili? Ini sebetulnya di Udayana juga double-double ini acaranya. Saya persilakan Pak Swaskara ya, Pak. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Atau dari siapa ini? Yang dari UNUT? Atau itu Ibu atau apa ini, Maderia ini?
Bu Ria saja, Pak Hendro itu. Oh ya, siap. Silakan Bu Ria. Tim gini kita ya. Ya. Atau Pak Saketut Sudirga juga boleh, beliau adalah Kaprodi. Oh iya, silakan. Kalau saya sih sudah tidak memegang apa-apa. Ya. Silakan Pak dari UNUD. Halo Bu Ria. Halo Bu Ria. Mungkin saya mengawali sedikit dulu. Ya, silakan Pak. Baik ya. Sebetulnya di kemarin untuk BKD Sister ya, yang semester genap itu maunya itu disinkronisasi dengan sistem informasi kami, itu namanya MISU. Tapi belakangan mereka itu tidak bisa ya mensinkronisasi, sehingga kami ini kemarin itu baru mengisi BKD Sister untuk laporan ke PD Dikti itu di bulan November ini ya, itu berakhir kemarin tanggal 10 ya, itu yang sudah lewat. Nah ada kendala di situ di dalam pengisian BKD Sister ke Dikti itu ya, kami yang mengajar di luar prodi biologi sendiri itu justru tidak masuk di BKD Sister Dikti gitu. Itu masih di UNUD ya, masih di UNUD ya. Gitu. Ya, itu kendala kami. Nah, kalau masalah IKU ini kemarin itu sudah di administrasi, itu kita sudah melapor ke dekan. Itu sudah dibuatkan ininya SK-nya itu yang saya tahu ya. Nah ini sekarang kita masih berbenah untuk memperbaiki bagaimana MISU kita ya, BKD yang ada di MISU itu bisa disinkronasi dengan BKD yang ada di Sister Dikti gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya laporkan Pak Hendro. Kami akan terus berkoordinasi nanti dengan Pak. Bagaimana kita itu bisa terakomodir teman-teman yang ngajar dari luar itu bisa diakui juga di BKD Sister Diktinya gitu. Baik. Terima kasih Pak Selaskara. Memang saya juga karena ini tidak bisa diselesaikan di fakultas ataupun prodi ya. Ini memang ranahnya adalah ranah universitas. Karena itu masuk ke sistem informasi tadi, ke sistem informasi akademik masing-masing lah. Itu adalah yang pengelolanya di pusat. Jadi kita terus koordinasi dengan kepegawaian, dengan pokoknya ya kita kan di bawah itu pelaksana sebetulnya. Kita berikut 3 oke gitu. Tapi tolong juga dibantu kita difasilitasi untuk administrasinya kan intinya gitu. Jadi ini butuh komunikasi. Kita kan ini baru ini, kebijakan ini kan baru, jadi kita ya sedang belajar ini, masing-masing kita itu sedang belajar bagaimana kita mengadministrasi dengan baik ya. Ini kan ujungnya kan ini dosen berkegiatan itu dosen berkinerja, tapi kalau itu tidak berhasil dilaporkan kan sayang menurut saya. Kan intinya itulah. Jadi kita sistem informasi kita juga terus kita perbaiki supaya nanti jangan ada yang sia-sia lah intinya gitu. Apa yang sudah kita lakukan susah payah nanti tidak diakui. Jadi intinya gitu. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu juga koordinasi di masing-masing perguruan tinggi untuk bisa ya tadilah mensinkronkan apa yang dulu mungkin belum pernah dilakukan kan. Ini bagaimana caranya tadi di UNUD aja antar prodi aja masih ada kendala kan. Nah ini juga akhirnya saya itu hilang berapa 2 mata kuliah yang saya ajar di luar. Itu kan. Gitu. Karena kan kita itu kan melayani itu biologi dasar itu kan. Iya betul. Ya sama kasusnya di tempat kami juga kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Titip salam semua untuk pimpinan di
Pak Kaprodi, kami ini apa namanya sedang memberikan ini seminar pelita. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nanti kita udah dapat gambaran ini. Nanti yang penting setelah ini kita akan komunikasi terus Pak, mencoba diintensifkan komunikasinya tadi. Ya harapannya nanti paling tidak pengadministrasian di semester gasal ini kita bisa lakukan dengan jauh lebih baik ya. Dengan yang kemarin malah semester genap terus terang aja kami itu belum mengadministrasi. Ya ini mudah-mudahan semester gasal ini kita bisa lakukan pengadministrasian yang lebih baik ya. Untuk itu maka saya mohon nanti datanya ini benar-benar diverifikasi ini antar antar perguruan tinggi ini. Nah harapannya ini saya tidak tahu persis informasinya ini. Ini kan yang fokus saya kan biologi kemana. Tadi Bapak Ibu juga mungkin unut mungkin tidak hanya ke biologi unsur aja kan. Mungkin kemana kan ada juga yang lain. Jadi yang diurusi itu sebetulnya ini saya kelihatan banyak karena saya fokus di sini kan. Saya harus komunikasi dengan UNUT, UNRAM, Tadulako, UNIPA segala. Lain Bapak Ibu juga sama aja mungkin bisa. Jadi kalau kegiatan keperguruan tinggi lain itu yang lain ya, yang lain selain unsur itu banyak juga rapot juga memang sih agak. Baik, terima kasih. Kemudian saya persilahkan mungkin dari mana nih yang belum ada UNES nggak? UNES sudah tadi ya? UNES belum ya? Yang UNES itu ada dua ini, ada yang biologi murni sama pendidikan biologi. Bu Erli ya? Oke, Bapak. Saya yang pendidikan biologi. Oh ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan banyak nih dengan pendidikan biologi kayaknya ya Bu. Banyak kegiatannya Bapak. nih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ngapunten izin off cam Bapak. Ya, nggak apa-apa Bu, silakan. Jadi sama mungkin dengan universitas lain, jadi di kami namanya sister Bapak, mirip dengan punya Kemendikbud, jadi namanya sister. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya memang untuk yang dosen pertukaran itu kita masukkan ke sistem Bapak. Jadi dosen yang dari luar negeri pun itu dimasukkan ke sistem. Cuman kemarin yang semester lalu itu karena masih ada perubahan sistem jadinya memang belum terinput. Tapi untuk yang semester ini kita sedang proses pengajuan untuk bisa masuk ke dalam sister Bapak. Oke. Oh berarti dimasukkan dulu ke sistem informasi akademik. Ya, ini khusus untuk dosen biologi unsur taruhlah ya. Itu yang berkegiatan di pendidikan biologi FKIP UNES itu di administrasi gitu ya, di administrasi melalui sistem informasi akademik kemudian masuk kepada dikti dilaporkan ya Bu kayak gitu. Nanti akan muncul di sisternya dosen biologi unsur kan harapannya seperti itu ya. Karena basicnya itu adalah NIDN. Jadi itu spesifik. Betul kan? Bapak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada yang sampaikan yang lain, Ibu? Mboten. Niki sedang menunggu nanti ini. Saya mohon surat ini, pengantar. Saya mohon nanti dikonfirmasi lagi data dosen dari pendidikan biologi yang ngajar di biologi unsur ya. Semester ini sepertinya tidak ada, Bapak. Semester ini ada, hanya ya? dari unsur kami. Gitu. Dari unsur yang kami semester ini. Kalau semester genap kemarin banyak ya? Yang genap banyak. Banyak. Mungkin genap semester depan genap niki. Nanti saya akan coba juga yang genap akan saya coba inilah kalau tadi ada peluang untuk perbaikan data ke Dikti. Bapak. Nanti yang semester genap dosen-dosen dari pendidikan biologi UNES itu nanti saya akan coba input lah ya mungkin tidak bisa dipakai untuk Bagade karena udah lewat kan tapi paling tidak ada rekodnya lah ada rekodnya dulu. Bapak. Baik. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bu Carly. Baik Bapak Ibu ini yang dari UNJ ada nggak ya UNJ tadi kalian ada ya. Halo.
Oh, dari ini Universitas PGRI Semarang. Saya persilakan Bu Rizkia ya tadi ya. Baik Pak Ya, Hendro. ya. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Pak Hendro, Bu Dian, Pak Fafa, Bapak Ibu semua. Kami dari Universitas PGRI Semarang. Untuk sistemnya hampir sama dengan Bapak Ibu semua. Kami ada namanya SPADA nih Bapak untuk perkuliahannya. Kemudian tadi informasi kami sudah tanyakan kepada Kaprodi maupun Sekprodi untuk penginputan dosen yang berkegiatan di UGRIS bisa Pak, jadi nanti bisa disusulkan. Kami membuat surat dan melaporkannya ke UPT-TIK untuk dimasukkan ke sistem SIP, Sistem Informasi Perkuliahan. Nah, untuk absennya nanti menggunakan SPADA juga dan upload materinya menggunakan SPADA. Seperti itu Bapak, mungkin untuk dari UGRIS. Oke, baik. Ya, jadi nanti dosen itu bisa mengakses, mungkin nanti password dikirim by email atau seperti apa ya ini mekanismenya supaya bisa nanti mengakses. Kalau sudah dibuka nanti kami sampaikan bisa via WA ataupun email kepada yang mengajar itu insya Allah kemarin Prof. Endang dan Bu Meita. Oh iya, iya. Terima kasih. Pak. Baik. Baik, itu dari UGRIS Universitas PGRI Semarang. Saya persilakan mungkin dari perguruan tinggi lain, mohon maaf ini kayaknya tadi dari mana ya? Dari UNJ nggak ada yang join. Kayaknya cuman Unipa, UNUT, UNRAM, Bengkulu juga nggak ada ya? Unmul udah tadi belum ya? Oh ya, ya, Unmul belum, Bu Nova belum. Itu. Iya, Bu Retno monggo, Bu Retno itu. Oh nggih, Unmul Bu Retno monggo. Aryani. Tadi Mbak Nova yang dari itu sudah. Oke, mungkin Bu Nova ya. Oh, nggih sama saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendro atas waktunya serta Bapak Ibu semua. Maaf saya off cam ya Pak. Di kami juga ada sama dengan yang lain, kami juga ada punya sistem informasi itu namanya SIA Unmul. Kemudian ada e-learning. Alhamdulillah semenjak ini kami pakai e-learningnya itu. Tapi ini sekarang saya lagi coba tanya, barusan saya juga tanya ke universitas, bagaimana caranya memasukkan, kita kan ini MBKM mandiri ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi mungkin untuk proses memasukkan dosen unsur ke dalam SIA kami nanti akan kami usahakan Pak untuk melaporkannya ke universitas melalui fakultas, dan kami berusaha nanti untuk mencoba menjelaskan bahwa itu memang harus supaya diakui sebagai IKU kan ya di kedua belah pihak, karena memang harus terbaca di Sister atau di PD Dikti. Jadi untuk saat ini saya masih coba Pak, saya masih coba sampaikan ke pimpinan fakultas, menghubungi pihak-pihak universitas yang mengurus tentang MBKM. Oke, terima kasih Pak Hendro. Ya, terima kasih, sehat selalu Mbak. Terima kasih juga dosen-dosen unsur sudah mengajar di kami dan ya Bu. Mudah-mudahan nanti semester depan bisa kita setting lebih banyak lagi ya Bu. Ya, amin Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ini dari mungkin saya bisa menambahkan. Oh ya, silakan. Oh ya, Bu Retno monggo Bu. Ya, maaf saya juga off cam. Ya, jadi karena ini di Unmul yang ngajar di Unsut itu ada 3, saya, Bu Linda, sama Pak Imam. Menurut pengalaman kita yang ini kemarin mengajar terutama yang genap, itu sama yang kalau yang genap kita mengajar ada yang bertukar endokrinologi saya dengan Bu Gratiana. Kemudian semester genap itu dosen Unmul yang mengajar ke Unsut, tapi yang ganjil ini dari Unsut mengajar ke kita yang fitopatologi karena beda semester ya Bapak. Itu. Nah, pengalaman ini saya juga bingung kalau dosen yang dari Unsut itu memang sudah seperti kata Ibu Nova tadi, sudah kita masukkan di e-learning kita, di absen,
Kemudian intinya di absen di e-learning itu namanya di monitoring dosen mengajar tuh nama dosen dari Unsur sudah kita input. Oh iya iya. Nah, ya, cuma saya juga nggak tahu di atas maksudnya di fakultas sama universitas tuh ditindaklanjutin bagaimana itu saya juga nggak tahu. Mungkin makanya itu tadi ditanyakan Ibu Nova, mungkin kalau itu sudah diinput. Kemudian terus kita yang sudah ngajar di sana itu cuma hanya berbekal surat tugas itu saja. Kemarin yang genap itu di BKD juga saya bingung, ini surat tugas yang kita mengajar ke Unsut itu terus diapakan tuh kok kayaknya di BKD kita nggak ada slot untuk dimasukkan kemana. Jadi saya juga saya nggak masukkan itu Pak. Jadi ya itu kebingungan saya kemarin. Nah makanya mumpung Pak Indro ini mengadakan ini, jadi mungkin ke depannya bagaimana gitu ada ini ya Pak. Berarti sama ya Pak. Saya cuma berbekal surat tugas, surat tugas kita itu terus untuk apa? Soalnya nggak ada slot yang ini itu. Ya Pak, gitu saja Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Retno. Jadi memang ini kalau ini cerita Unsut ya, yang saya tadi sudah sampaikan di depan sebetulnya. Jadi ini yang kemarin, yang apa yang sudah kita lakukan, itu kan kita itu misalnya dosen Unmul ngajar di biologi Unsut, maka surat tugasnya dari dekan MIPA Unmul. Nah yang sekarang itu berbeda. Jadi dosen Unmul yang ngajar di biologi Unsut itu yang akan memberi tugas adalah dekan Fakultas Biologi Unsut. Kenapa? Karena supaya bisa masuk ke sistem informasi kepegawaian. Setelah diinput di informasi kepegawaian, baru bisa ditarik ya datanya itu ke sistem informasi akademiknya Unsut. Nah itu dari situ kemudian akan dilaporkan kepada Dikti. Nah ketika sudah dilaporkan kepada Dikti, maka akan muncul langsung di sisternya dosen Unmul tadi, Bu. Jadi jalurnya kayak gitu. Yang diunsut yang diunsut gitu. Jadi berarti besok mungkin teknis tahapannya itu bagaimana gitu, mungkin kita saling info ya Pak. Betul, ya. Karena kita juga nggak tahu, soalnya yang dosen Unsut ke kita itu sudah kita masukkan e-learning, tapi berikutnya itu tercatat ini juga saya juga nggak tahu gitu Pak. Artinya makanya yang itu intinya harus dilaporkan ke PDDikti melalui feeder perguruan tinggi masing-masing kan. Iya kan. Kalau sepanjang itu tidak masuk di PDDikti, maka tidak akan bisa ditarik di sister. Jadi kalau nanti misalnya ya, ini untuk semester gasal ini yang nanti fokus ke semester gasal ini kan masih punya kesempatan, kita masih punya waktu untuk mengadministrasi yang benar. Sehingga nanti ketika BKD-an di semester gasal 2022-2023 itu akan masuk di situ otomatis di sisternya Bapak Ibu. Ngajar di Unsut berapa kali, tatap muka misalnya, itu akan muncul. Maka Bapak Ibu bisa klaim kan gitu. Untuk sister yang gasal. Tapi syaratnya tadi harus melalui pelaporan pada Dikti, itu kan masalahnya. Iya kan? Nah, tentu nanti di perguruan tinggi masing-masing kan ada kebijakan, ada aturan, ada prosedur yang memang kebijakan internal masing-masing kan. Gitu kan. Nah, ini mungkin ditelusur aja, Bu. Ya, ditelusur. Itu kan misalnya gini, Bu. Itu yang simpel aja gini. Kan kadang-kadang kita yang perguruan tinggi negeri nih khususnya ya, itu kita meng-hire misalnya apa ya, yang dosen-dosen dari yang agama yang sering kita lihat itu nggak ada di kita yang itu. Akhirnya kita ngambil dari luar kan. Nah, ngambil dari luar itu sama sebetulnya. Ya kita harus masuk ke tadi sistem kepegawaian dulu. Setelah dia masuk, ya itu kemudian kita tarik ke SIA, kemudian dilaporkan pada Dikti. Maka ketika dosen dari luar tadi melihat, ya saya tidak tahu apakah ini kan kadang-kadang nggak punya NIDN ini, yang ini khusus yang ini kan nggak punya NIDN. Jadi itu tercatat di SIA-nya perguruan, tapi tidak bisa dilaporkan ke PDDikti. Kenapa? Karena dia tidak punya NIDN. Ya. Nah, ini kasus juga sama seperti kita itu ngundang praktisi nih, yang pengalaman di biologi Unsut.
ya, itu semuanya tidak punya NIDN. Itu kegiatannya ada, tetapi tidak bisa dilaporkan ke Dikti karena tidak punya NIDN. Maka syarat praktisi mengajar itu, saya juga heran di kementerian itu kan praktisi mengajar kemarin di program itu kan malah tidak boleh yang ber-NIDN malah nggak boleh kan, atau ya kan nggak boleh malah. Nah saya juga bingung. Nah terus pelaporannya mereka itu seperti apa ke PDDT-nya kan nggak akan terlaporkan karena tidak ada kunci untuk masuk kan. Kunci masuknya kan NIDN. Jadi nanti ini apa ini yang lain. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana nanti kita di masing-masing perguruan tinggi ya untuk berkomunikasi tadi dengan beberapa pihak ya, mungkin itu levelnya udah level universitas. Bapak Ibu mencoba menelusur bagaimana sampai kegiatan ini terlaporkan ke PDDikti. Ya nanti misalnya kita akan kirim nanti mahasiswa unsur dosen biologi unsur yang sudah berkegiatan di perguruan tinggi Bapak Ibu, nanti kita kirim khususnya tadi ya NIDN, utamanya NIDN, nanti kita lengkapi ada NIP-nya juga, kemudian nomor kontaknya juga ya, dan mata kuliah yang dikerjasamakan ya, kita akan kirim ke Bapak Ibu. Mohon nanti Bapak Ibu berkenan untuk mengadministrasi lah. Demikian juga sebaliknya, nanti ini data nanti setelah terverifikasi udah lengkap, nanti kita akan ajukan ya surat permohonan kepada Warek 2. Kemudian dari situ Pak Warek 2 nanti akan menugaskan kepada pegawaian untuk bisa menginput ke sistem informasi kepegawaian. Setelah itu akan ditarik ke sistem informasi akademik ya. Jadi setelah berhasil diinput oleh sistem kepegawaian, nanti Bapak Ibu dapat email yang untuk login ke sistem informasi akademik dan e-learningnya unsur. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan kita kirim passwordnya untuk bisa masuk. Ya, bisa masuk verifikasi presensi, kemudian mahasiswa ya, presentasi mahasiswa, dan juga mungkin unggah materi, unggah penugasan di sistem informasinya LDRU, learningnya unsur ya, Bapak Ibu bisa mengakses di situ. Jadi ini gambaran yang akan kita lakukan di unsur ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga hal yang sama juga mungkin Bapak Ibu berkoordinasi di internal masing-masing ya untuk bisa memfasilitasi ya pengadministrasian lah, ini cukup ribet juga memang ya, cukup ribet, tetapi itu satu jalan ya supaya kegiatan yang sudah kita lakukan itu terdokumentasi dengan baik. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin semua sudah nambah ya. Ini yang dari. Silahkan kalau mungkin ada yang belum ya, saya kira sudah semua ini dari perguruan tinggi lain untuk memberikan informasinya. Oh, ini dari Untan belum ya, Bu Kustiati, apa sudah tadi? Halo? Ya Pak, mohon maaf nih baru dapat sinyal lagi Pak. Maaf, Pak, tadi ya, ya. Jadi baru dapat sinyal lagi nih. Ya, ya. Silakan maaf, Bu. Tadi karena tertinggal ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin saya tertinggal informasi gitu. Jadi nanti bagaimana yang harus kami lakukan gitu Pak. Mohon maaf. Ya, ya. Ya, jadi nanti intinya gini Bu, nanti dosen-dosen Untan yang sudah berkegiatan di Unsut ya mengajar, nanti akan kita administrasi ya. Ini khususnya nanti yang semester gasal ya 2022-2023 nanti akan kita administrasi ya, mudah-mudahan nanti kegiatan dosen-dosen Untan tadi itu bisa muncul lah ya, muncul di sisternya dosen Untan masing-masing gitu. Ya, nah demikian sebaliknya dosen kita juga nanti Bu Kustiati bisa koordinasi dengan
di universitas ya, di tingkat universitas ya, pengelola sistem informasi akademiknya, kemudian sistem informasi e-learningnya, gitu ya. Jadi nanti saling menginput lah intinya gitu, Bu. Ya. Udah, ya, Bu. Mungkin ada teman dari Untan yang lain nggak ada ya? Yang mungkin posisinya bagus untuk sinyalnya ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Ya, Pak, poin sama. Nanti kami akan koordinasikan dengan bagian siakat dan e-learning Untan ya, Pak ya, untuk mulai semester depan kan, Pak. Ya. Yang semester ini juga saya mohon bisa diadministrasi ya, Bu. Ini kan belum pelaporan nih ke PDDT yang semester gasal 2022-2023. Ya nanti semester depan kita akan diskusi lagi ya terkait kerjasama pertukaran dosen ini ya. Mudah-mudahan nanti akan terdokumentasi, terrekam ya kesepakatan itu. Dan nanti kita memfasilitasi supaya masing-masing dosen ya yang berkolaborasi itu ya bisa masuk ke sistem informasinya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi mitra tadi ya. Jadi masuk ke e-learningnya perguruan tinggi yang bertukar mengajar tadi. Baik. Mungkin saya sekarang diberi kesempatan kepada Pak Heri. Ini Pak Heri, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Saya persilakan Pak Heri. Pak Heri masih monitor atau tidak? Baik, mungkin Pak. Matur nuwun, Mas Hendro. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf. Ini saya ngomong selaku dosen aja biasa lah. Karena kami pembagian kemarin di Fakultas Biologi, itu memang kami diminta oleh Pak WD 1 untuk mengadministrasikan ya, bersama dengan Bu Dian selaku Koprodi S1 itu teman-teman dari perguruan tinggi lain yang sebagai mitra unsur untuk bersama-sama di dalam mengajar bersama tadi. Nah, kemudian kami memang tanda petik kecewa ternyata pada waktu di sister itu tidak muncul dari sana gitu, tidak muncul dari yang bisa kita ambil lah gitu, semacam seperti kalau kita ngajar yang reguler milik kita sendiri gitu. Makanya waktu itu lanjut apa enggak nih kalau kerjasamanya semacam ini ya, karena kita kesulitan memasukkan, kita sudah bekerja tapi tadi seperti kata Mbak Retno tadi nggak bisa dimanfaatkan di mana-mana gitu. Makanya begitu Pak Hendro komunikasi dengan Bu Anawati, ternyata ada jalur semacam ini. Sebetulnya kalau dari pihak universitas itu sudah menginformasikan bahwa untuk bisa masuk di PDDT itu harus semacam ini, kita bisa menjalankan dari awal nih Mas Indra. Tapi sama-sama buta. Saya yakin semuanya sama-sama buta, nggak tahu semuanya gimana sih caranya memasukkan kinerja kita ke dalam sistem yang mampu dideteksi oleh PDDT. Akhirnya ya mohon maaf sekali menjadi kita terlambat, tapi nggak apa-apa kata prinsipnya Mas Indro, kita berjalan dulu salah sambil memperbaiki diri lah semacam. Kita bersemangat lah. Kita pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dan mencegah kejenuhan dari tahun ke tahun, kita memberikan itu saja kepada anak didik kita berubah untuk memperluas jangkauan anak didik kita, seperti apa yang kita berikan dari mata kuliah kita masing-masing gitu saja, yang penting itulah. Saya kira itu saya membackup pekerjaannya Bu Dian Bakwati dan Mas Hendro, tapi akhirnya karena Mas Hendro yang punya jaringan kemana-mana dengan Bu Anawati, dengan Bu Retno dan sebagainya, semuanya lah jadi lebih luas, jadi Mas Hendro lagi-lagi yang tampil. Tapi insya Allah saya membantu dari sewang bos saya lah. Saya kira itu Mas Hendro. Matur nuwun Pak Heri. Mohon maaf. Matur nuwun Pak Heri. Baik, saya persilakan dari dosen biologi Unsut, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Husein tadi
atau Bu Diana, saya persilakan ini dari Komisi MBKF. Ya, itu Bu Diana dari tim komisi, barangkali ada yang akan disampaikan Bu Diana. Bu Diana, silakan Bu. Nah, nggak Jambi masak kali. Atau siapa monggo dari biologi unsur, saya persilakan Bu Nina, bagaimana? Oh, ini satu lagi nih dari UPR belum ini, Mas Vincent. Halo Mas. Waduh, diem aja nih Mas Vincent. Double ini Mas Vincent nih kegiatannya nih. Mas Vincent, halo. Oh, ini dari UNJ ada Pak Rusdi. Saya persilakan Pak Rusdi. Wah, ini Pak Rusdi. NJ ya. Oh, iya, UNJ. Maaf, baru gabung Pak Hendro. Oh iya. Baru gabung. Oh, ya, mendengarkan silakan, dulu. Pak. Ya, makasih. Oh, Pak Rusdi baru bergabung, Pak Hendro. Oh, baru bergabung ya. Ya. Baik, Mas Vincent tadi, Pak Vincent tadi ya, yang sudah Mas Vincent agak lama. dulu nanti. Halo, Mas Vincent. Mas Vincent ada kegiatan yang lain ini. Double. Mas Vincent, halo. Ini dari biologi UPR. Mas Palangkaraya, halo. Kalau Pak Iman Rosadi, Bu Rina Mogia dari mana? Mohon maaf ini. Dari Unmul, Pak. Oh, Unmul. Ya. Unmul juga. Yeah. Oke. Ini Mas Bevo Wahono dari mana? Halo. Dari UNED sih Bu, untuk Jember. Oh, dari UNED. Oh, UNED. Terima kasih. Halo, atau mungkin Pak Rusdi monitor ya, Pak Rusdi. Halo. Iya Pak Hendro. Ya, mungkin saya akan sampaikan lagi ya Pak. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah kita untuk cari kesepakatan nih Pak Rusdi terkait dengan pengadministrasian kegiatan yang sudah kita lakukan kan, khususnya adalah pertukaran mengajar ini. Ya, kita sudah lakukan 2 semester genap 2021-2022 dan semester gasal ini masih berjalan 2022-2023. Nah, di kami Pak Rusdi perlu saya sampaikan untuk bisa tercatat di Pedidikti dan Sister ya, maka nanti dosen-dosen dari UNJ ya itu nanti akan diinput ke sistem informasi akademik di Unsut, SIA Unsut ya. Dan untuk bisa masuk ke SIA Unsut maka dosen-dosen dari biologi UNJ itu nanti akan diinput dulu ke sistem informasi kepegawaian Unsut yaitu SIHURA. Ya, jadi nanti daftar dari semua dosen biologi UNJ itu akan kita kirimkan ya melalui surat permohonan ya ke Pak Warek 2 Unsut ya. Dan nanti Pak Warek 2 akan meneruskan ya kepada bagian kepegawaian untuk menginput data dosen-dosen UNJ di sistem kepegawaiannya Unsut. Ya, setelah masuk ya terdaftar, maka kemudian dosen UNJ tadi akan input ya, akan diinput atau ditariklah datanya tadi dari data kepegawaian ke sistem informasi akademik. Ya. Nah, kemudian dari sistem informasi setelah masuk ke sistem informasi akademik, maka kemudian operator ya sistem akademik fakultas itu bisa men-setting Bapak Ibu sebagai grup mengajar atau tim pengajar di mata kuliah yang Bapak Ibu tadi Bapak Ibu ajar di mata kuliah di biologi Unsut kan. Nah, setelah itu nanti dilaporkan kegiatan mengajar tadi ke Pedidikti. Nah, nanti dari Pedidikti nanti akan ditarik ke Sister. Ya, jadi nanti harapannya nanti ketika BKD-an maka
kinerja mengajar Bapak Ibu dari UNJ tadi itu akan gak unsut ya, itu akan muncul di sister dosen dari UNJ. Jadi nanti bisa diklaim. Ya, kalau kemarin ini nggak tercatat nih, yang semester genap kemarin nggak tercatat, karena tidak muncul bahwa padahal kemarin saya kira lumayan banyak itu yang semester genap kemarin dosen UNJ yang berkegiatan di Unsur Unsur banyak, kan. ya cukup banyak Pak. Cukup banyak, nah, tapi nggak tercatat kan, tidak tercatat di sistem di PDDikti lah atau sister. Nah maka itu untuk kegiatan kita ke depan, khususnya ini yang semester gasal ini kan belum dilaporkan ini Pak. Jadi kita masih punya peluang untuk melaporkan yang benar, gitu loh. Ya, melaporkan yang benar supaya nanti ketika BKD-an di semester gasal 2022-2023 itu sudah masuk di sistemnya masing-masing dosen yang bertukar mengajar tadi. Itu mungkin Pak Rusdi tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Nah, saya mohon informasinya mungkin kebijakan, prosedur, mekanisme di UNJ seperti apa ini? Kalau mengadministrasi dosen, contohnya dosen biologi unsur yang ngajar di biologi UNJ lah, misalnya. Kalau kasusnya seperti itu, seperti apa ini pengadministrasiannya? Iya, makasih Pak Hendro. Ya. Saya menyambut baik sistemnya itu. Jadi tahun kemarin, tapi kami di UNJ saat ini yang praktisi sudah bisa masuk di sistem. Oh, oke. Ya, tapi kalau yang dosen luar, mungkin nanti saya tanyakan ke Pak WR1 ya. Betul. Ya, jadi kalau yang praktisi, insya Allah sudah bisa masuk ke sistem. Ya. Oke. Ya. Itu praktisinya sudah punya NIDK atau seperti apa kok bisa masuk ya? Praktisinya yang dari sistem ya, yang dari PDD yang sudah ada di sistem, jadi tinggal ngambil aja. Ya. Ya, soalnya gini Pak, kalau di kami itu sepemahaman kami, praktisi ya, dosen praktisi itu hanya bisa dilaporkan ke PDDikti kalau punya NIDN atau NIDK. Ya. Ya kan? Kalau sepanjang itu tidak punya itu, maka dia hanya tercatat saja di internal, tetapi tidak akan terlaporkan di PDDikti. Ini yang kami pahami di Unsut ya. Iya. Jadi kalau di prodi kami saat ini belum ada yang praktisi. Tapi kalau di universitas sudah banyak ya. Ada 30 lebih katanya informasinya. Berarti sudah terinput ya ke sistem. Ya. Tapi mestinya itu terinput ya, mungkin terinput di internal Pak. Tapi apakah ini kan kalau dosennya dia ber-NIDN, ber-NIDK, dia kan punya sister Pak. Ya betul. Ya kan. Tapi kalau nggak salah gini Pak, jadi praktisi itu yang boleh dimasukkan ke dalam sistem di UNJ ini yang sudah tercatat di PDDikti, seingat saya seperti itu, sehingga nanti gitu. Ya. Yang boleh diinput gitu ya. Oh, yang kemarin mungkin program itu kali ya Pak. Program yang praktisi mengajar. Iya. Oh iya. Iya betul itu. Oke. Hanya yang kalau dosen ini kami juga kalau di prodi kan ada beberapa dosen baik dari UI maupun dari Trisakti ini kami masih belum bisa menginput untuk masuk ke kalau kami namanya siakat ya. Jadi kami belum bisa tapi nanti kami laporkan Pak ke Pak. Betul. Jadi memang memang kita ini kebijakan internal masing-masing ini memang jadi tidak bisa kita diselesaikan di tingkat fakultas atau prodi apalagi. Ini kalau sistem itu levelnya di universitas, kebijakan, aturan segala macam itu. Memang kita juga kemarin itu Pak, jadi mencoba komunikasi ke universitas ini bagaimana kalau kayak gini bisa terfasilitasi nggak? Oh bisa kayak gini caranya berlalu. Nah ini saya sudah punya prosedur lah. Ini bagaimana mengadministrasi dosen mitra ya untuk sampai bisa muncul nanti di sisternya dosen mitra tadi, gitu Pak. Ya jadi baik nanti kami tanyakan Prof ininya ke
Pak WR1. Mungkin ya. Mungkin ya semua pihak Pak, mungkin di Pak WR1 kalau tempat kami itu di Biro Akademik dan Kemahasiswaan Pak. Tim teknisnya di situ Pak. Ya. Kebetulan kami akan rapat hari Senin besok jam 4. Jadi mudah-mudahan sekaligus dibahas ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Indro. Yang itu Pak, PIC yang feeder dikti Pak. Feeder. Ya. Yang tahu teknis ya. Ini sudah teknis banget sebetulnya. Kalau itu ada di feeder dikti, ada di fakultas dan di universitas. Di prodi nggak ada kami. Oh iya betul. Kita juga di levelnya hanya mengirim data di SIA, tapi feeder diktinya di level universitas Pak kita. Iya betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih. Mungkin Pak nanti Indro. kita coba komunikasi terus ya Pak, supaya nanti kita sama-sama belajar Pak ini Pak, terus terang aja. Ya, makasih Pak Indro. Ya. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau, ini Bu Kuswati dari mana ya Mbak? Saya keliru ya. Bu Kuswati, halo. Oke, mungkin Bu Diana ada yang mau disampaikan Bu? Bu Diana Retna. Sepi kok. Iya. Baik. Mohon maaf Pak Indro. Saya rasa cukup nggih, matur nuwun. Oke. Baik. Ini Pak Vincent ini sebenarnya masih join, cuma ini kelihatannya. Halo Mas Vincent, ada yang mau disampaikan Mas? Iya Pak, mohon maaf. Ya. Gangguan sinyal di sini. Putus nyambung. Ya tadi saya menyimak terus terputus-putus gitu, tapi pada dasarnya untuk pelaporan yang kemarin itu sebenarnya kami sudah diminta menyampaikan. Jadi kami masih manual Pak, ada siakatnya, tapi memang penyampaiannya masih manual, jadi pelaporan ke tim pendidikti yang ada di universitas. Nah nanti kami akan koordinasi kepada pihak-pihak yang ada di sana, bagaimana kalau ibarat kata menyusulkan atau melaporkan yang belum dilaporkan begitu. Nah nanti kalau misalnya membutuhkan sesuatu, nanti saya bisa atau minta tolong nanti koordinasi dengan Pak Hendro. Oke. Yang semester gasal ada kegiatannya nggak? Tuker-tukeran. Yang kami semester kemarin yang ada. Genap ya, yang 2021-2022. Yang gasal nggak ada ya? Tidak ada Pak. Jadi yang kemarin itu Pak Budi. Itu kenapa ya sampai nggak ada? Memang nggak ada komunikasi putus atau memang tidak ada yang bisa dikerjasamakan nih? Yang gasal ini loh. Itu Pak, ada mungkin terputus gini. Jadi untuk yang semester ini tidak ada Pak, tidak ada yang di. Mungkin ini yang kasus-kasus seperti ini ya mungkin nanti kita ya sekali lagi ini kan namanya berkolaborasi, bermitra ya memang harus ada kedua belah pihak ya. Kalau memang ini bermanfaat ya coba ditindaklanjuti aja lah gitu ya. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Mas Vincent. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang lain, saya kira kita koordinasi pada siang hari ini ya. Saya kira cukup, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi mitra, dari biologi unsur, ya, dari koordinator program studi biologi program sarjana Fakultas Biologi Unsur, Budian, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini nanti kita dilanjut dengan komunikasi lewat WA ya, lewat WA untuk terus kita verifikasi, validasi data-data yang akan saya administrasikan ke Unsur ya, kegiatan Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan nanti
ini berjalan lancar sehingga nanti khususnya untuk kegiatan atau kinerja semester dasar 2022-2023 ini Bapak Ibu sudah bisa melihat data kinerja mengajar ya di sisternya Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi mitra. Ya, saya juga sangat berharap ya nanti Bapak Ibu melakukan hal yang sama ya. Namun itu memang harus dikomunikasikan di internal ya dengan mungkin pimpinan tingkat universitas atau pengelola sistem informasi akademik di level universitas ya. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu, dan saya mohon maaf ini atas segala kekurangannya, kesalahannya ya dalam memandu ya acara pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budian. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Izin keluar. Ya, silakan. Assalamualaikum.